Selamat datang di tempat pembuangan sampah baru kita, bola gas raksasa yang terbakar yang kita sebut sebagai matahari. Dengan suhu permukaan 5.500 derajat Celcius, bola itu dapat memusnahkan semua jenis sampah yang kita buang, mulai dari plastik yang mengganggu hingga limbah nuklir. Dan dengan semua yang kita luncurkan keluar angkasa akhir-akhir ini, tentunya tidak akan terlalu sulit untuk mengirim sedikit sampah ke matahari. Namun, berapa biayanya? Bahaya apa saja yang akan terjadi? Dan mengapa lebih mudah untuk mengirim roket langsung dari tata surya kita daripada membawa apapun ke matahari? Dan inilah bagaimana jika membuang sampah ke matahari. Planet kita dipenuhi sampah. Dengan kecepatan seperti ini, pada tahun 2050 kita akan berurusan dengan 12 miliar metrik ton plastik yang menumpuk di tempat pembuangan sampah. Itu 35.000 kali lebih berat dari gedung Empire State. Tentu akan menyenangkan untuk memasukkan semuanya ke dalam beberapa roket raksasa dan meluncurkannya. Tetapi akan ada beberapa risiko serius yang terlibat. Apa jadinya jika terjadi kecelakaan saat roket berada di atmosfer bumi dan semua sampah dan limbah nuklir kita berjatuhan kembali ke bumi? Matahari berjarak sekitar 150 juta kilometer dari bumi, jadi membawa sampah ke sana akan sangat mahal. Sebagai perbandingan, Ariane 5, roket Eropa modern, memiliki kapasitas muatan 7.000 kg dan menghabiskan biaya sekitar 3 triliun rupiah untuk diluncurkan ke orbit. Jadi, untuk membawa semua sampah planet ini menuju matahari, dibutuhkan 168 juta roket ini hanya untuk membuang sampah kita selama 1 tahun. Biayanya akan mencapai 516 kuadriliun rupiah. Dan itu baru biaya untuk membawa roket ke orbit di sekitar bumi. Jika kita ingin membawanya dari orbit bumi ke matahari, dibutuhkan bahan bakar 10 kali lebih banyak. Oke, aku paham. Memang butuh banyak biaya, tetapi itu baru awal dari masalah kita. Begini, bumi bergerak mengelilingi matahari dengan kecepatan 30 km per detik dalam arah yang pada dasarnya selalu menyamping relatif terhadap matahari. Jika kamu meluncurkan roket dari bumi langsung ke matahari, roket itu tidak akan kehilangan kecepatan menyamping itu, sehingga tidak akan mengenai sasarannya. Satu-satunya cara agar roket itu bisa langsung menuju matahari adalah jika kita membatalkan semua gerakan menyamping itu dengan memperlambat roket itu hingga 30 km per detik. Seberapa sulitkah itu? Well, begini saja. Jika kita bisa mempercepat roket itu hingga 12 km per detik, roket itu akan punya cukup momentum untuk keluar dari tata surya kita. Mari kita sederhanakan sedikit. Untuk menabrak matahari, kita kehilangan 30 km per detik. Untuk keluar dari Bima Sakti, kita menambah 12 km per detik. Demi efisiensi dan biaya bahan bakar, lebih baik pergi ke tata surya bagian luar, di mana kecepatan roket akan lebih rendah. Lalu menggunakan sedikit cairan pendorong untuk menyalakan mesin secukupnya hingga roket beserta muatannya akan jatuh ke matahari. Bahkan jika kita mampu menemukan semua ini dan berhasil mengirimkan roket sampah kita langsung ke matahari, itu mungkin tidak akan sepadan dengan semua risiko yang terlibat. Nah, sebagai permulaan, katakanlah kita memiliki roket pertama kita yang penuh dengan banyak limbah nuklir. Dan tepat saat akan lepas landas, roket itu meledak di landasan peluncuran. Sekarang kita harus menghadapi beberapa dampak nuklir yang... wow, mungkin kita sedikit beruntung dan peluncuran roket itu sendiri berhasil, tetapi meledak begitu berada di orbit. Skenario kasus terbaik di sini adalah kita menambahkan banyak sekali puing ke masalah sampah luar angkasa yang sudah berkembang yang mengitari bumi. Skenario kasus terburuknya adalah roket kita yang meledak, yang berisi ribuan ton sampah rumah tangga dan bahan bakar nuklir bekas jatuh kembali ke kita. Itu seperti bumerang. Bagaimanapun juga, itu tidak baik dan seluruh operasi ini tampaknya tidak sepadan. Mungkin daripada mencari solusi yang aneh-aneh, kita sebaiknya berhenti menghasilkan begitu banyak sampah. Oke, bye.